Inilah 10 hewan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, bukan hanya orang beriman saja yang kelak bisa masuk ke dalam surga. Akan tetapi, ada beberapa hewan yang memperoleh keistimewaan menjadi penduduk surga. Syekh Ahmad Ad-Dardiri dalam kitab Hasyiyah Qisatul Miraj menjelaskan, bahwa ada 10 hewan yang kelak akan masuk ke dalam surga. Meski dalam kitab ini tidak disebutkan satu persatu secara lengkap, namun berikut ulasan-ulasan singkatnya sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab-kitab sirah dan tarikh. Adapun hewan pertama yang masuk surga, yaitu ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dalam kisahnya, Nabi Yunus dahulu diutus untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sekelompok orang yang disebut sebagai kaum Ninawa. Karena Nabi Yunus merupakan pendatang, maka kaum tersebut tidak mempercayainya. Nabi Yunus yang telah putus asa pun lantas memilih pergi dan mengembara hingga ikut naik ke kapal yang penuh muatan. Karena terjadi badai di tengah laut, mereka yang ada di dalam kapal berusaha membuang muatannya satu persatu termasuk orang yang menaikinya. Saat diundi, nama Nabi Yunus keluar dan beliau pun harus diceburkan ke dalam laut. Nabi Yunus kemudian ditelan oleh seekor ikan besar dan bertahan di dalamnya selama 40 hari. Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus terus berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah Nabi Yunus berhasil keluar, beliau lantas kembali ke kaumnya. Saat kembali, Nabi Yunus lantas terkejut saat melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata setelah sang Nabi pergi, tiba-tiba terjadilah badai besar. Kaum Ninawa pun sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus tentang kuasa Allah itu benar-benar nyata. Dari situlah akhirnya mereka semua bertaubat. Ikan besar dalam kisah ini ternyata merupakan perantara yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berhasil menyelamatkan sang Nabi dari badai di lautan dan mengembalikannya kepada kaum Ninawa. Itulah kenapa ikan ini diberi jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hewan kedua yang masuk surga, yaitu kambing yang menggantikan Nabi Ismail. Dahulu, kisah ini dimulai ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri yaitu Ismail. Ini merupakan keputusan yang begitu berat untuk sang ayah, mengingat ia berhasil mendapatkan buah hatinya dalam waktu lama dan usaha yang besar. Namun karena ini adalah perintah sang pencipta, maka Nabi Ibrahim menurutinya dengan ikhlas. Saat penyembelihan akan dilangsungkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengganti Ismail dengan seekor kambing yang besar. Peristiwa inilah yang menjadi awal dari perayaan Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim ini pun lantas diberi jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hewan ketiga yang masuk surga, yaitu unta betina yang dihidupkan Nabi Saleh. Dahulu, proses menyebarkan ajaran Allah itu tidaklah mudah. Salah satu utusan yang menghadapi kesulitan ini adalah Nabi Saleh alaihissalam. Beliau diperintahkan untuk menyadarkan kaum Samud yang ingkar dan menyembah berhala. Sayangnya, niat tersebut tidak disambut baik oleh mereka. Nabi Saleh lantas dianggap sebagai orang gila saat menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu saja, mereka juga memintanya untuk mengeluarkan seekor unta betina dari batu untuk menunjukkan bahwa Nabi Saleh benar-benar seorang utusan. Allah lantas memberi mukjizat kepada Nabi Saleh dan beliau pun berhasil mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil dari sebongkah batu. Akan tetapi, kaum Samud masih ingkar dan tetap tak mau menyembah Allah. Mereka bahkan membunuh unta dan anak yang dikandungnya itu. Dari kejadian ini, kaum Samud kemudian diberi azab yang pedih berupa hujan batu. Sementara, sang unta betina mendapatkan jaminan surga. Adapun hewan keempat yang masuk surga, yaitu anjing Ashabul Kahfi. Dikisahkan, dahulu ada 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 3 abad lamanya. Kisah mereka dikenal dengan kisah Ashabul Kahfi. Menurut kisah, mereka adalah 7 orang pemuda yang menolak perintah raja setempat untuk menyembah hal lain selain Allah. Karenanya, sang raja mengejar mereka untuk disiksa dan dibunuh. Ashabul Kahfi beserta seekor anjingnya pun lantas lari dan menetap di dalam gua. Mereka terus berdoa dan memohon keselamatan. Atas kuasa Allah, sekelompok pemuda dan anjingnya ini dibuat tertidur selama 300 tahun untuk melewati masa kepemimpinan raja yang ingkar tersebut. Saat bangun dari tidurnya, Ashabul Kahfi berhasil lolos dari kejaran raja dan hidup di masa yang jauh lebih baik. Di dalam Al-Quran, Ketujuh pemuda dan seekor anjing yang mendampingi mereka itu lantas diberi jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hewan kelima yang masuk surga, yaitu semut yang membantu Nabi Sulaiman. Dikisahkan, Nabi Sulaiman merupakan sosok utusan Allah yang terkenal kaya raya, bijaksana, serta mampu berbicara dengan hewan. Suatu hari, ia dan pasukannya sedang bepergian ke sebuah daerah bernama Taif. Mereka melewati sebuah lembah yang ternyata dipenuhi oleh sarang semut.
Raja Semut pun memerintahkan kawanannya untuk segera masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak secara tak sengaja. Ketika Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut, maka Nabi Sulaiman meminta agar pasukannya untuk berhenti selagi hewan tersebut masuk ke sarang. Setelah itu, beliau mengajak sang Raja Semut untuk berbicara. Ternyata, Raja Semut tidak takut kawanannya terinjak. Ia malah lebih takut. Semut-semut takjub melihat kemegahan pasukan Sulaiman dan melupakan kekuasaan Allah. Adapun hewan keenam yang masuk surga, yaitu burung hudhud dalam kisah Nabi Sulaiman. Masih bersinggungan dengan kisah Nabi Sulaiman, bahwa hewan berikutnya yang mendapatkan jaminan surga adalah burung hudhud. Kisahnya berkaitan dengan upaya sang Nabi untuk membuat seorang ratu beriman kepada Allah. Nabi Sulaiman suatu hari mendengar tentang sebuah kerajaan besar dari negeri lain yang dipimpin oleh Ratu Balkis. Sayangnya, semua orang di sana menyembah matahari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman pun mengirimkan burung hudhud untuk mengundang sang ratu datang ke istananya. Ratu Balkis pun menerima undangan tersebut dan dari sanalah Nabi Sulaiman mulai mengenalkan ajaran Allah kepadanya. Sang ratu pun memutuskan untuk beriman, begitu pula rakyatnya. Dari kejadian ini, burung hudhud yang menjadi perantara itu juga diberi jaminan surga. Adapun hewan ketujuh yang masuk surga, yaitu ketujuh keledai Nabi Uzair. Nama Nabi Uzair mungkin tidak sering kita didengar, namun ia adalah utusan Allah yang diceritakan hidup pada zaman Nabi Isa. Saat sedang bepergian dengan keledainya, sang Nabi berhenti di sebuah daerah yang hancur karena perang. Di sana, beliau juga melihat tulang belulang manusia yang hancur bersama dengan permukimannya. Nabi Uzair pun bertanya-tanya dalam hati. Mendengar hal ini, Allah pun ingin menjawab pertanyaan Nabi Uzair. Beliau tertidur di bawah pohon di desa tersebut. Tanpa terasa, ternyata beliau telah tidur selama 100 tahun. Tubuhnya telah hancur melebur dengan tanah. Begitu pula dengan keledai yang dibawanya. Nabi Uzair kemudian terbangun dengan tubuhnya yang telah utuh kembali. Di saat itulah, ia menyaksikan bagaimana kuasa Allah dalam membangkitkan keledai miliknya dari tulang belulang hingga utuh dan hidup kembali. Adapun hewan kedelapan yang masuk surga, yaitu sapi betina dalam kisah Nabi Musa. Dahulu pada zaman Bani Israel, hiduplah seorang laki-laki kaya dan ternama yang tidak memiliki keturunan. Suatu hari, ia tiba-tiba dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Masyarakat setempat pun terkejut dan ingin menemukan siapa pembunuhnya. Mereka pun datang kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Sang Nabi lantas memohon bantuan kepada Allah dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Sapi tersebut tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih, dan tak pernah membajak sawah. Sampai akhirnya, ditemukanlah sapi dengan karakteristik yang sesuai. Setelah sapi itu disembelih, Nabi Musa lantas memukulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tersebut. Jenazah itu kemudian benar-benar bangkit dari kematiannya dan memberitahukan sosok pelaku yang telah membunuhnya. Sapi yang disembelih itu pun mendapatkan surga karena ia berhasil menunjukkan mukjizat dari Allah kepada kaum Bani Israel melalui Nabi Musa. Adapun hewan kesembilan yang masuk surga, yaitu anak sapi yang dihidangkan Nabi Ibrahim. Dahulu, Nabi Ibrahim merupakan utusan Allah yang sulit mendapatkan keturunan. Berbagai cara dan ikhtiar pun telah dilakukan, namun Allah belum mengabulkan keinginannya dan sang istri Siti Sarah untuk mendapatkan momongan. Sampai akhirnya pada suatu hari, mereka kedatangan 3 orang tamu tak dikenal yang merupakan musafir atau pengembara. Walaupun orang asing, Nabi Ibrahim tetap memuliakan mereka dengan menghidangkan daging anak sapi panggang kepada mereka. Akan tetapi, ketiga tamu itu tidak menyentuh makanannya. Mereka datang hanya untuk memberi kabar bahwa Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan segera mendapatkan anak yaitu Ishak. Ternyata, musafir tersebut adalah jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah. Anak sapi yang telah disembelih dan dihidangkan kepada para malaikat itu pun mendapatkan ganjaran berupa surga. Melaluinya, Nabi Ibrahim juga membuktikan bahwa dirinya merupakan orang yang tabah dan memuliakan tamunya. Adapun hewan ke-10 yang masuk surga, adalah hewan buruk. Perlu diketahui, bahwa buruk merupakan hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad dalam perjalanannya dari Masjidil Haram Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Menurut riwayat hadis, hewan buruk ini berbulu putih dengan tinggi melebihi keledai, dan bisa bergerak secepat kilat. Ia dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan yang kini diperingati sebagai peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad juga menempuh perjalanan hingga ke langit ke-7 untuk menerima perintah sholat. Nah, itulah 10 hewan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah nyata ini bisa digunakan sebagai pengingat kita akan sejarah Islam yang luas dan syarat akan pesan yang dalam bagi umat Islam. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.